Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya pergerakan daripada XAU/USD ya di hari Senin kemarin terjadi kekuatan bullish momentum yang sangat besar ya kalau kita perhatikan, dan memiliki range di atas daripada $30, yaitu mencapai pergerakan di hari kemarin hampir $50 per troy ounce, yaitu tepatnya di angka $47,85 per troy ounce. Ya tentunya ini adalah dampak daripada Bank SVB Bank ya, yang dimana orang-orang berbondong-bondong mencari safe haven ya, yaitu di emas dan di market yang lain ya khususnya. Tapi di sini terjadi pembelian besar-besaran atau safe haven untuk XAU/USD. Maka dari posisi ini terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya, hingga mencapai hampir $50 per troy ounce. Dan kalau kita perhatikan memang secara keseluruhan dari titik terakhir 1804.62 ini adalah trennya masih menguat. Belum ada perubahan, belum ada informasi atau konfirmasi yang menjadikan posisi daripada pergerakan XAU/USD terjadinya koreksi. Tapi kalau secara sisi kiri ya, di posisi ini di time frame daily ada momentum, ada sesuatu yang bisa kita lihat. Tentunya ini area order block ya yang ada di time frame daily. Ini bisa dijadikan acuan akan terjadinya koreksi. Tentunya cari informasi atau konfirmasi di area ini ya yang menunjukkan potensi penurunan. Apakah itu bisa terjadi? Ya tentunya selama ada konfirmasi, selama ada data yang ketika berada di area ini baik membentuk bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah area kisaran 1926.44 sampai dengan 1941.48. Selama ada informasi tersebut ya insya Allah akan terjadinya koreksi, karena sebelumnya sudah ada koreksi ya. Di posisi ini kan dia naik, ini ada koreksi, dan ini masih terjadi pergerakan impulsif, gelombang impulsif yang cukup kuat untuk time frame daily. Dan kalau kita perhatikan saat ini sudah mendekati ya area order block yang ada di time frame daily, maka saya sampaikan ini akan bisa menjadikan momentum seller ya, tapi ya dengan syarat ada konfirmasi tadi yang saya sampaikan. Oke, dan kita coba sekarang lihat time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam hampir tidak ada konfirmasi adanya penurunan ya atau pembalikan harga atau koreksi, sedikit pun belum ada. Dan sudah terjadi breakout structure tentunya, dan posisi kita kemarin menggambarkan ada perubahan ya, yaitu mendekati level psikologi ya, atau mendekati area support become resistant, tapi ternyata memang dorongannya kuat. Dan di sini ya ada drop base drop ya, sebelum terjadinya gap atau imbalance area ini ya. Di sini ada drop base drop, kita lihat nantinya ya, ini time frame 4 jam. Karena jika mana selama 4 jam ke depan ya, dari jam pembukaan pukul 5 saat ini ya, nantinya ini akan berganti candle ya dari pukul pagi ya, jam 8 pagi ya. Jadi kalau biasanya kan dari jam 6 sampai dengan jam 9 ya. Nah ini jam 5 pembukaannya sampai dengan jam 8 akan berganti candle untuk time frame 4 jam. Artinya kalau nanti posisi di candle pukul 8 habisnya ini ya membentuk bearish engulfing ya, perubahan candle warna merah ya, tentunya itu bisa dijadikan acuan. Maka ada respon dari drop base drop yang di sisi kiri, menjadikan ini akan terjadinya koreksi ya. Selama di sini ada bearish engulfing di time frame 4 jam, yang tentunya open bulls ini bisa kita tandain dulu ya, seperti ini kurang lebihnya. Ini menjadikan open bullsnya. Jadi kalau area open bulls ini di breakout ya, di breakout close di bawah opennya yaitu 1909.04 ya,
904, maka bisa dijadikan acuan akan terjadinya koreksi minimal mendekati area 1900. Area ini bisa dijadikan target daripada penurunan dari titik terdekatnya, karena selisihnya hanya ya kurang lebih $11 ya. $11 biasanya kan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu sampai dengan area tersebut. Oke, kecuali ya ada kondisi yang di luar di luar pergerakan normal harian gitu loh. Karena kan ada posisi Amerika lagi kacau, ada SVB Bank itu terjadi kolaps ya. Maka di sini dimanfaatkan pergerakan XAUUSD terjadi kenaikan. Artinya ada safe haven terjadi saat ini untuk XAUUSD. Oke, jadi ini di time frame 4 jam ya. Dan perlu saya ingatkan dan saya akan bahas, ini juga saya sudah jadikan video kemarin, yaitu untuk jadwal ekonomi yang nanti malam akan rilis. Ini juga pasti akan mempengaruhi apakah XAUUSD akan menjadikan dorongan bullish kembali ya, atau akan terjadinya koreksi. Ya, posisinya kalau terjadi koreksi pun masih ada area 50% ya yang bisa dijadikan acuan. Jadi kalau kita tarik dari titik low weekly ya di posisi ini ya, jadi titik low weekly-nya kalau kita tarik sampai dengan titik high-nya, cuman ini kan masih belum ada sinyal pembalikan ya. Nah, artinya dengan sampai posisi ini masih ada harapan kemungkinan market bergerak di area kurang lebih ya di 1862.11. Coba kita masukkan angka yang benar dulu supaya enak ya. Sebentar, kita masukkan angkanya. Tertingginya 1914.50 ya. 1914.50 ini dengan titik high-nya. Oke, kemudian terendahnya ada di 180941. Oke, kita kunci. Ya, maka area koreksi yang target kita ya di target weekly sini, kalau target weekly atas sudah tersentuh, udah break di atas area golden level, dan yang di bawah di sini area golden level berada di level 1861.96 sampai dengan 1849.56, mendekati area koreksi yang pertama ya. Tapi tentunya kalau ini nanti ada perubahan geseran menguat dan belum ada konfirmasi koreksi, area Fibonacci ini harus diupdate ya, harus dirubah. Jadi teman-teman harus mengikuti beberapa pergerakan yang ada saat ini ya, baru nanti ini bisa diupdate. Oke, tinggal geser aja, dinaikin high-nya di atas daripada titik A sampai dengan titik B. Oke, jadi saya akan bahas untuk news sedikit ya. Anda bisa lihat di sisi kiri, dimana tanggal 14 Maret hari ini ya, akan rilis CPI ya, dimana CPI menunjukkan angka penurunan ya, dari angka 6,4% diprediksikan turun menjadi 6,0%. Artinya jika mana actualnya menghasilkan angka di bawah forecast, di bawah 6,0%, maka menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan dan tentunya XAUUSD akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya memanas di atas 6,0% ya, di atas 6,0% artinya memasuki angka 6,1 atau 6,2, maka indeks dolar akan terjadi penguatan dan tentunya XAUUSD ya akan terjadi penurunan. Jika mana angka tersebut masih di atas 6,0%, ini menjadikan PR terbesar ya dari si Jeremy Powell. Sampai dengan posisi saat ini juga banyak semua melihat ya, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga hampir selama 1 tahun yang berturut-turut. Ini adalah salah satu dampak bank SVB Bank ini terjadi kolaps, yaitu karena adanya salah memprediksi ya, dimana sebelumnya itu melihat suku bunga itu masih normal ya, tapi ternyata ada kenaikan yang berturut-turut, ini yang menjadikan bank SVBM terjadi kebangkrutan, dan hal tersebut yang saat ini masih dalam pembicaraan ya, meskipun beberapa
dewan yang ada di sana atau beberapa petinggi yang di sana memberikan informasi bahwasanya akan mensuplai atau membantu untuk supaya tidak terjadi kepada bank-bank yang lain. Nah, ini yang masih menjadi pembicaraan dan tentunya pasti akan berhubungan dengan si Jeremy Powell apakah akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dengan kondisi ekonomi yang jauh di atas perkiraan si Jeremy Powell itu sendiri ya. Itu. Dan kalau kita perhatikan memang dari data unemployment rate, kemudian average hourly earning ya di posisi hari Jumat terakhir kemarin dan non-farm payroll memang menunjukkan penurunan ya untuk kondisi ekonomi Amerika gitu. Ada penurunan di kondisi ekonomi Amerika yang memang terlihat besar kemungkinan menurut saya CPI ini masih bisa turun gitu loh. Masih bisa turun di angka 6,0%. Artinya jika mana hal itu terjadi sedikit melonggar ya si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan dia memang bisa 25 basis point. Tentunya ini akan direspon oleh pergerakan XAU USD akan terjadi kenaikan kembali. Dan itu yang harus diwaspadai ya nanti malam ya tentunya dari data CPI apakah betul-betul bisa berada di bawah 6,0% atau masih di atas 6,0%. Kalau penurunannya hanya seperti kemarin 0,1% aja ya pastinya XAU USD akan terjadi penurunan atau koreksi sementara. Oke, insya Allah nanti malam saya akan live untuk CPI pukul 7.30 atau 19.30 ya, jam setengah 8 malam. Ya, nanti kita akan ketemu, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa kondisi market saat ini ya. Oke, jadi itu secara kilas untuk news yang nanti malam. Jadi buat teman-teman posisinya baik yang trading base swing ataupun intraday ya batasin dari batas resikonya ya. Jadi dana Anda akan masih bisa dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya di time frame yang lebih kecil ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan time frame 4 jam. Tunggu posisi nanti kalau di sini ada bearish engulfing, ada konfirmasi tepat berada di area drop ini ya besar kemungkinan pergerakan akan sedikit terkoreksi yaitu berada di level psikologinya targetnya terdekat 1900 ya posisinya sampai area sini. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk mekanismenya seperti apa. Nah, terakhir saya melihat posisi targetnya itu adalah di bawah area ini ya. Untuk swing yang istilahnya di target untuk breakoutnya, tapi ternyata memang posisinya terus menguat dan di sini terjadi breakout structure. Ini breakout structure artinya swing higher high ya. Ini di break ya di time frame 1 jam ini terjadi breakout structure. Ya, artinya ada lanjutan dorongan bullish ya terjadi dari posisi ini dan ini tentunya kalau kita perhatikan kan dari sini nih. Nah, ini breakout structure lagi, dia ngebreak lagi dan ini di break lagi. Dia naik koreksi dan kemudian dia berhasil break lagi. Artinya di sini juga masih ada momentum terjadinya koreksi. Dan kalau kita ukur sebentar ya. Saya sih melihatnya harusnya kalau ini tidak ada swing ya. Hanya membentuk swing aja. Untuk mengejar ke sini sih memang terlalu jauh ya menurut saya. Angka 40 dolar hampir 41 area 1872 ini membutuhkan beberapa hari ya untuk sampai ke area tersebut. Tapi kecuali kalau dengan news yang notabene memang memberikan dampak yang cukup kuat gitu ya. Besar kemungkinan juga CPI nanti malam ini bisa gitu. Tapi ya nanti kita lihat ya kondisinya. Saya sih berharap masih ada koreksi karena selama pergerakan gelombang impulsif ini belum ada koreksi sama sekali. Dan hal yang perlu kita perhatikan, saya akan mengukur 50% yang terdekat aja dari posisi saat ini. Yaitu area ini yang menjadikan uji ya. Menurut saya ini akan menjadikan uji dari hari kemarin ya. Dari posisi hari kemarin sebentar. Dari low-nya ini kurang lebih ya, saya akan tarik 50% nya dulu.
Oke, dari low dan high-nya di posisi hari kemarin. Oke, saya akan ambil 50%, tapi saya ganti warna putih aja supaya ada perbedaan. Nah, minimal area support become resistant ya yang terjadi sebelumnya di sini tepat berada di area 1890.63 ya, area 50%. Ini akan menjadikan tes ya, tes penurunan sampai area tersebut, maka di sini menjadikan titik pemantauan saya. Apakah area ini ada potensi terjadinya dorongan buyer terjadi di wilayah ini ya, dengan konfirmasi ada single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan kelanjutan kenaikan. Tapi kalau area tersebut ternyata masih ada pergerakan impulsif bearish ya, maka hal target yang perlu kita perhatikan breakoutnya adalah wilayah ini untuk data saat ini ya. Ini menjadikan titik breakout. Jadi ini memiliki target breakout untuk hari ini. Ya ini. Ya, ini saya tandain dulu target breakoutnya di wilayah ini. Wilayah ini berapa ini informasinya kita lihat, yaitu di kisaran 1871.41 ya. 71.41 adalah target breakout mendekati area high weekly-nya, area sini. Oke, make sense sebenarnya karena MA50 masih berada di area sini ya. Tentunya ketika dia sudah break MA50 biasanya akan terjadi mendekati MA50 kembali, baru dia akan menguat. Oke, masih make sense, masih bisa terjadi ya, karena hari ini juga ada momentum news besar yaitu CPI ya. Tentunya seperti ini dari trading plan saya ya untuk hari ini. Saya akan melihat yang pertama area ini dari pukul 5 sampai dengan jam 8 pagi ya, apakah berhasil breakout di bawah area 1809.04 ya, jika mana terjadi bisa start sell di wilayah ini karena ini masuk kepada area drop dan target terdekatnya adalah 1900 dan kemudian sampai dengan area support become resistant become support yaitu 1890.63. Oke, jadi itu gambarannya seperti ini. Saya akan buatkan skenarionya ya. Maka ini akan menuju ke wilayah ini sebentar. Menuju wilayah ini. Tapi tunggu syarat tadi ya. Wilayah ini dulu pantau. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar bisa buy ya, baru dia akan menguat kembali minimal menguji area extreme probability di area tersebut. Oke, jadi ini gambarannya untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Terima kasih buat semuanya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.